Anime-anime ini sudah sukses membuat banyak penontonnya kecapean karena kehabisan air mata. Kecuali hati kalian udah berubah jadi batu ya. Apa saja anime itu? Mari kita bahas. Halo guys, salam bawang dan selamat datang di Borneo Otaku, di mana di sini kalian bakalan dapat info menarik seputar anime, wibu, dan waifu. Kali ini channel ini datang membawa rekomendasi tontonan anime sedih, anime drama yang bisa bikin sedih, bikin mewek, ambiar, sampai bikin galau, yang mana sebenarnya beberapanya mungkin sudah tidak asing lagi bagi para wibu elit senior. Oh ya, sebelum kalian nonton anime yang bakalan direkomendasiin, kalian perlu siapin tisu dulu ya. Ya pasti tau lah tisunya buat apa ya kan. Jadi langsung aja, kita masuk ke rekomendasi anime paling sedih yang populer dan sukses bikin penonton berderai air mata. Anime yang pertama, Shigatsu wa Kimi no Uso. Anime ini adalah salah satu anime sedih yang ya bisa dibilang terbaik lah. Yang mana anime ini menggambarkan seberapa pentingnya cinta dan persahabatan melalui musik. Jadi nih, anime ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Arima Kose yang mengalami trauma dalam memainkan alat musik piano karena kematian ibunya. Tapi semua itu berubah saat ia bertemu dengan seorang gadis cantik blonde pemain biola bernama Miyazono Kaori yang berhasil membuatnya kembali bermain musik secara perlahan. Poin plus dari anime ini adalah adanya ending cerita yang plot twist atau tidak terduga lah. Agak anti mainstream sih, yang biasanya happy ending malah endingnya kayak gitu. Happy sih happy, cuman ya gimana ya. Anime ini juga memberikan amanat bahwa jika kalian cowok pemain piano, mungkin perlu dipertimbangkan kalau mau naksir sama pemain biola yang punya rambut pirang. Anime yang kedua, Violet Evergarden. Violet Evergarden sendiri, sang karakter utamanya dibesarkan sebagai senjata untuk melawan musuh. Tapi saat perang berakhir serta kehilangan orang yang ia cintai, Violet berhasil menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia pun mulai bekerja sebagai seorang auto memory doll yang bertugas menerjemahkan pikiran dan perasaan orang lain ke atas kertas. Jadi nih, anime ini dikenal sebagai anime yang heartwarming atau menenangkan jiwa. Tapi tentu ada beberapa momen yang pastinya bakalan membuat kalian sedih, bahkan sampai nangis, terseduh-seduh, mewek, berderai air mata. Momen tersebut utamanya berada di episode 10. Kayaknya mayoritas penonton bakalan nangis sih kalau nonton episode tersebut yang punya judul Surat untuk Anne. Anime yang ketiga, Clannad. Jadi, anime ini menceritakan tentang Okazaki Tomoya, seorang siswa SMA yang menghindari ayahnya, seorang pekerja yang selalu bekerja shift malam. Ibu Tomoya meninggal saat ia kecil, membuatnya tidak tertarik lagi dengan kehidupan. Jadi suatu hari, Tomoya ini bertemu dengan cewek bernama Furukawa Nagisa, gadis yang mengulang kelas karena sakit keras pada tahun sebelumnya. Nagisa berteman dengan Tomoya dan mengikutinya setiap hari. Nah, dari sinilah Tomoya mulai menikmati hidupnya, sampai akhirnya mereka menikah. Tapi hal tak terduga pun terjadi. Nah, Clannad ini sendiri mengajarkan kita arti sebuah keluarga. Jadi Clannad ini terbagi menjadi 2 season. Untuk Clannad season 1-nya lebih fokus ke slice of life-nya dan tema persahabatan. Yang paling sedih itu ada di season 2-nya, yaitu Clannad After Story. Cerita tentang setelah Tomoya dan Nagisa menikah, sampai mereka memiliki anak. Jadi, kalian perlu siap-siap tisu saat menonton season 2-nya. Terutama di episode-episode pertengahan menjelang ending. Anime yang keempat, Anohana, atau anime yang punya judul lengkap Anohimi Tahana no Namae wa Bokutachi wa Madashiranai. Ini merupakan serial yang berjumlah 11 episode yang berkisah tentang seorang hikikomori bernama Yadomi Jinta yang tiba-tiba melihat arwah teman masa kecilnya bernama Menma. Muncul kembali di depannya, Menma meminta untuk mengabulkan permohonannya yang sudah lama terlupakan. Untuk mewujudkannya, Jinta dipaksa untuk kembali bertemu dengan teman-teman masa kecil lainnya, dan mereka pun berusaha bersama-sama untuk mewujudkan harapan dari Menma. Momen sedih pada anime ini utamanya ada di episode-episode menjelang ending. Anime yang kelima, Plastic Memories. Anime ini bersetting di sebuah kota pada masa depan, di mana manusia hidup berdampingan dengan android yang sangat mirip dengan manusia dan memiliki ingatan serta emosi layaknya manusia. Jadi ada model android baru yang sangat mirip dengan manusia, bernama Giftia. Tapi si Giftia ini hanya memiliki masa hidup 81.920 jam, atau sekitar 9 tahun 4 bulan. Jadi kalau sudah lewat masa tersebut, si android ini akan berubah kepribadiannya, kehilangan ingatannya, dan malah
bakalan bertindak kasar. Nah, jadi ada pegawai dari terminal service yang bertugas untuk mengambil Android yang sudah habis masa hidupnya dan menghapus ingatan Android tersebut. Jadi ceritanya fokus pada pegawai terminal service nomor 1, Tsukasa Mizukaki, dan seorang Giftia bernama Isla. Karena anime ini bergenre romance, mungkin kalian sudah bisa menebak kemana arah kesedihan dari anime ini. Dan ya, momen yang paling sedih ada di episode menjelang ending. Anime yang ke-6, Koe no Katachi. Jadi anime yang satu ini dihadirkan dalam format movie dengan durasi sekitar 2 jam 10 menit dan dirilis pada tahun 2016. Jadi secara umum berkisah tentang Soya yang saat SD sering membuli kawan sekelasnya yang tuli bernama Nishimiya Shoko. Tapi setelah Shoko pindah, bulian dari teman-temannya itu berbalik ke Soya. Jadi yang awalnya Soya membuli, sekarang malah Soya yang dibuli. Dalam kesendiriannya, Soya mencari Nishimiya dan berusaha melakukan segala cara untuk meminta maaf atas rentetan kesalahan yang pernah ia perbuat dulu. Anime ini mengajarkan kepada kita bahwa karma itu nyata. Banyak sekali pesan moralnya di sini. Anime ini juga menggambarkan lika-liku dari hubungan persahabatan. Butuh waktu yang tidak sedikit dan usaha yang tidak mudah untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Melihat usaha dari Soya itu bakalan membuat kalian merasakan gejolak emosi yang akan terasa dipermainkan dengan alur ceritanya yang menyentuh hati. Oke, itu tadi 6 anime yang bakalan bikin kalian berderai air mata. Jadi, gimana pendapat kalian? Atau mungkin kalian punya rekomendasi anime lain yang bisa bikin mewek? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Sekian dulu pembahasan singkat di video kali ini. Terus pantengin channel Borneo Otaku untuk mendapatkan info seputar anime, wibu, dan waifu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.